Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat peternak primitif semuanya. Salam satu kandang. Ya, kali ini seperti biasa, nih lelarnya banyak ya. Memang studio kita ini kan dekat kandang. Harusnya itu kita kasih nih MM4 gitu ya, supaya kandangnya nggak bau. Tapi ini memang musimnya kali ya. Oke, sobat ternak semuanya, sorry banget nggak begitu intens kita garap video. Beberapa komen nggak bisa dibalas karena memang jujur review gini sekarang ini kondisi kita itu karena gue juga ada kesibukan beberapa hal. Dan jadi komentar-komentar sobat ternak semuanya nggak bisa kita akomodir. Intinya ada beberapa transisi dari peternak primitif ya. Transisi itu dalam arti kata sekarang komoditas jenis unggas yang kita miliki yaitu jenis bebek lokal, kemudian bebek Mojosari gitu, dan untuk jenis ayam ada ayam KUB dan ayam lokal. Memang pada awal-awalnya kita konsentrasi betul terhadap proses perkawinan silang ayam, tapi memang waktu gue untuk intens seperti biasa di kandang peternak primitif itu nggak seperti biasanya gitu, karena ada kesibukan lain juga. Tapi untuk pengurusan pemberian pakan itu masih berjalan sama bokap lah ya. Jadi buat sobat ternak, intinya kita akan tetap coba share di ruang lingkup unggas gitu. Malahan kita juga pingin beberapa ekspansi ke perikanan, bahkan ke hortikultura juga nanti ke depan ya. Nanti kita coba lihat perkembangannya seperti apalah sobat. Jadi pada intinya gini, gue mau share hari ini tuh ada studi kasus kemarin tuh sih ya, temen yang juga sama-sama peternak. Dia tuh mau ekspansi dalam arti kata kapasitas untuk ayamnya yang sekarang itu sudah overload ya, atau udah nggak muat lagi gitu. Jadi gimana sih gitu untuk kita belajar sama-sama nih ya, kita belajar aja share sama-sama bagaimana kita menentukan luas kandang ayam dengan kapasitas volume ataupun banyak ayamnya ya sobat. Nah hal itu yang pingin gue share di studio ini, buset gitu ya. Oke sobat, sorry ya karena nggak kondusif nih ya, nggak tahu nih lagi ngejamur aja dia di sini. Ini itulah karena kita orang ternak nih beginilah ya sobat ya keadaannya. Tapi pada intinya gini, kita akan coba bagaimana sih kita nentuin luas kandang ayam, khususnya untuk ayam lokal ataupun ayam kampung super kita itu ya. Karena kita ketahui kandang memiliki beberapa fungsi yang cukup vital nih sobat, dan banyak aktivitas ayam itu dengan sistem kandang intensif ya, yang memang dikelola, bukan kayak biasa kita ternak ayamnya ayam lepas aja gitu kan, ada sisa-sisa makanan kita kasih. Ini memang untuk orientasi prospek bisnis baik skala besar maupun skala rumahan, skala kecil lah gitu. Nah karena memang kandang ini memiliki fungsi yang fundamental, penting kita bagaimana membangun kandang ini benar-benar sesuai dengan fungsinya gitu ya sobat ya. Kita tahu selain kandang ayam yang kita bikin, otomatis buat bagaimana ternak kita itu aman pertama dari musuh ya, karena masih kerja nih ya. Ini banyak noise-nya sekarang nih ya, karena suasana kita masih gawe kerja gitu. Nah jadi bagaimana kandang kita itu bisa mengamankan ternak kita dari cuaca hujan maupun panas, kemudian minimalisir kandang kita itu gampangnya terserang penyakit. Jadi minimal kita minimalisir lah gitu ya, supaya nggak gampang dan ringkih terhadap penyakit seperti virus maupun bakteri lah ya sobatnya. Dalam hal ini tentu kita harus ini gue ada catatan sedikit supaya nanti mekanismenya itu tidak keluar dari alur maupun konteks yang gue bikin, karena nggak bisa kita ingatin semuanya juga ya. Kadang-kadang kita bikin konsep pelaksanaan di lapangan itu kadang bokap gitu. Jadi kandang perlu dapat kita perhatikan dengan fungsi kandang mendukung terhadap dan juga terkait pertumbuhan ternak ayam kita ini. Kita sebagai peternak harus jelas
mampu untuk menentukan luas kandang dengan kepadatan populasi jenis ayam yang kita miliki, dan itu jelas harus proporsional ya, harus sesuai lah gitu ya sobat. Nah ini kita coba ulik-ulik nih catatan lama kita itu. Sebagai contoh, jika kita ingin memelihara 10.000 ekor ayam dengan bentuk kandang postal berlantai liter dengan lebar maksimal 7 meter, maka kepadatan maksimalnya adalah 12 ekor per meter persegi ya. Jadi 12 ekor per meter persegi itu 1:12 lah gitu ya sobat. Dengan perincian panjang kandang untuk 1000 ekor ayam tadi yaitu 7 kali 12, yang artinya 1 meter sama dengan 119 meter. Artinya untuk kapasitas 10.000 ekor dapat dibuat kandang dengan ukuran 7 meter kali 119 meter persegi ya. Karena kita mengambil untuk 1 meter persegi itu kapasitasnya untuk 12 ekor ayam. Oke sobat, itu penting kita perhatikan cara ngitungannya seperti itu. Baik, gue ulangi lagi. Jadi kita lebar maksimal itu misalkan 7 meter, kandang kita itu 7 meter lebarnya ya. Ketika kita pingin untuk 1000 ekor lah ya, 10.000 ekor lah, 10.000 ekor biar gampang rumusan itu 10.000 ekor, maka 7 kali 12. Kenapa 12 ekor? Karena beberapa reasoning mengatakan itu 1 meter persegi itu bisa muat sampai 12 ekor ayam ya. Nah makanya 7 kali 12 kali 1 meter dapat kita 119 meter untuk panjangnya nih sobat, panjang kandangnya dengan lebar 7 meter. Jadi kalau kita punya 10.000 ekor, totalnya berarti 7 kali 119 meter. Nah itu dengan metode perhitungan yang sama memelihara ayam sebanyak 10.000 ekor tadi ya. Nah seperti itu sobat, nanti tinggal dikonversikan saja. Kemudian bagaimana dengan bentukan kandang kita ya, ciri-ciri kandang ayam yang baik itu mudah-mudahan juga letak dan bentang alam di daerah sobat juga kita nggak jauh berbeda lah kita di sini ya. Posisi kandang dibuat lebih tinggi dari tanah agar tetap kering, itu jelas. Dan kemudian sebaiknya lokasi kandang jauh dari pemukiman warga agar tidak mengganggu lingkungan, itu juga bagus, direkomendasikan juga. Karena apa? Kita khawatir nanti terganggu lah masyarakat kita, tetangga kita, famili kita ya dengan keberadaan kandang kita. Kalau memang support system itu tinggi, mereka tidak merasa terganggu, malahan menguntungkan ketika kita membuka kandang seperti itu, ada ruang lingkup pekerjaan buat mereka kan. Why not? Kenapa tidak? Itu lebih bagus lagi. Desain kandang dibuat seefektif mungkin agar mudah dibersihkan. Nah ini penting nih sobat, jangan nanti kandangnya sudah bagus tapi proses untuk melakukan clean atau pembersihan terhadap kandang itu kita bingung. Banyak kotoran-kotoran yang menyangkut, sisa makanan yang mengendap, tumpahan air minum yang menggenang di area kandang. Hal itu penting kita perhatikan ya sobat ya. Oke, sorry sobat, di sini masih lagi proses pengerjaan beberapa konstruksi yang kita bereskan, jadi bising ya ataupun noise. Kemudian yang keempat itu usahakan sinar matahari dapat masuk ke area kandang. Nah ini juga bagus nih, selain untuk menguatkan metabolisme dari ayam kita, juga supaya air-air di kandang yang tergenang itu cepat menguapnya ya, kemudian tidak terjadinya proses amonia yang tinggi gitu karena juga ada sinar matahari. Kandang juga harus memiliki ventilasi udara yang baik agar udara dalam kandang tetap segar. Nah ini penting juga nih, kayak rumah lah gitu ya, sirkulasi udaranya juga terjaga agar kenyamanan bagi ternak kita seperti ayam ini juga nyaman di sana gitu kan, udaranya fresh lah gitu. Fasilitas kandang seperti tempat pakan, minum, dan lalu lampu pijar harus selalu tersedia. Inilah general lah, dimana memang itu hal yang fundamental ketika ayam kita dikurung, masa tidak ada kita siapkan makanannya maupun minumannya untuk dia mendapatkan kestabilan kehangatan di area kandang. Kita juga bisa kasih penerang ya, sebagai fungsi penghangat maupun fungsi penerang lah. Jauhkan kandang dari serangan binatang buas, itu jelas sekali karena kita udah mengeluarkan cost ataupun kocek
yang lumayan besar untuk bikin kandang, tapi ketika safety right-nya di luar, pagarnya kurang bagus segala macam, nanti mengancam terhadap pertumbuhan dari ternak-ternak kita. Nah, ini hal-hal sederhana yang meski kita juga perhatikan. Terkadang kita juga secara teknikal udah kegambar nih bikin kandang segala macam, cuman terkait setelah diisi ayamnya, setelah kita udah beraktivitas di kandang, masih banyak hal-hal yang menjadi kekurangan dan juga hal-hal yang menghambat aktivitas kita di dalam dan juga di area kandang. Makanya penting dari awal itu kita desain, meskipun ukuran itu kecil kandang tuh, jadi kita desain bagaimana kita mudah ngasih makannya, kita mudah membersihkan area kandangnya gitu. Kemudian kandangnya bagaimana mendapatkan cahaya matahari gitu kan, bagaimana kandang juga jauh dari pemukiman warga agar tidak ada yang merasa terganggu. Jadi kita dalam berorientasi berbisnis itu tidak hanya keuntungan buat kita, tapi juga keuntungan untuk orang lain. Minimal dengan kita menjaga kondisi kandang kita baik, jauh dari pemukiman, setidaknya orang tidak merasa terganggu dan dirugikan lah gitu sobat ya. Oke sobat, itu sedikit sekilas untuk bagaimana kita pertama menentukan luas kandang yang dibutuhkan dengan kapasitas maupun populasi ternak yang kita miliki. Kemudian apa kaidah-kaidah yang perlu kita perhatikan dalam membuat sebuah kandang gitu. Nah, itu 2 poin itu semoga nih udah ingatnya sama sobat semua. Intinya nih juga pengingat bagi gue, makanya gue apapun hal-hal baru yang gue dapatin yang udah baik, gue udah diimplementasikan, udah dikerjakan, udah dilakukan, maupun masih dalam time schedule maupun on process. Nah, itu gue catat nih ya. Nah, jadi nanti kalau lupa kita bisa cek lagi gitu loh, kan kita nggak bisa ingat semua, apalagi leading sektor unit usaha tuh kita nggak di situ aja gitu, ada ragam usaha lainnya gitu. Nah, itu penting sobat perhatikan ya. Oke, bagaimana dengan penggunaan satu kandang sejak DOC sampai panen? Bagaimana kelebihannya? Jelas yang pertama itu dengan DOC yang tetap stay terus di satu kandang hingga pembesaran, hingga pun panen di sana, otomatis beradaptasi ya, itu sangat gampang karena tidak terjadi proses perpindahan atau move ya, bergerak ke satu kandang ke kandang yang lainnya. Itu bagus, dan otomatis juga jelas menghemat biaya dan juga lahan ya sobatnya, penghematan lahan dan juga biaya, karena kita harus bikin 2 kandang seperti pembedahan, kandang DOC dan juga kandang pembesaran. Otomatis seperti itu, tidak perlu lagi memindahkan ayam, itu jelas. Kemudian otomatis dapat meminimalisir dan menghindari terjadinya stres pada ternak ayam kita ini saat proses pemindahan. Nah, ini juga rawan nih gitu ya, jangan sampai dari kandang DOC sampai umur 2 bulan masuk ke kandang pembesaran dia justru drop gitu. Karena apa? Dia harus beradaptasi dengan area lingkungan kandang yang baru nih sobat. Nah, hal-hal ini penting kita jaga juga ini gitu ya, kita perhatikan juga itu ya. Nah, seperti itu nih sobat. Jadi pada intinya ya gampang-gampang sulit lah kalau dibilang sulit karena terlalu difikirkan, kan kalau dibilang gampang karena udah kita realisasikan gitu ya. Teknisnya sebenarnya kandang nggak harus mewah-mewah banget, kalau memang budget untuk itu ada, cash flow-nya ketemu ya kenapa enggak gitu loh sobat ya. Jadi buat sobat ternak intinya tetap bersemangat berternaknya gitu ya. Nah, bersemangat berternaknya, sama-sama mau belajar ngupgrade ilmu gitu, berternak yang baik, berternak yang bijak, berternak dengan benar gitu ya, agar apa, kemungkinan rasio untuk kita rugi itu tuh lebih minim. Justru kita berharap terkait keuntungan yang lebih surplus ya untuk jenis usaha kita di bidang ternak ini. Nah, itu yang gambaran bisa gue kasih terkait bagaimana penentuan terkait bagaimana kita mau bikin kandang ya. Ya memang kalau kata orang bikin kandang ngapain pusing-pusing, udah bikin bangun gitu ya. Nah, kaidah-kaidah tertentu dan karakteristik tadi itu penting kita perhatikan lah ya sobat ya, supaya mobilitas kita di sana
luas dan yang pastinya berdampak baik terhadap tumbuh kembangnya sang ayam kita yang milik kita tadi ya, bukan sang buah hati sih ya. Itulah sobat, gambaran yang bisa gue informasiin buat sobat semuanya dari ragam catatan kecil pembelajaran gue dulunya juga sampai udah kita terapkan, maupun ada beberapa yang masih on proses ya, karena kita juga nggak bagus-bagus amat dan juga nggak gede-gede amat ya, karena memang kapasitas kita juga nggak terlalu besar, kita bisa dibilangnya hanya sebatas skala rumahan, tapi kita coba berupaya share apa-apa yang sudah kita lakukan, apa-apa yang sudah lolos dari uji-uji eksperimental yang kita sudah lakukan gitu. Banyak juga chat-chat ataupun komentar yang tidak terbalas, mohon maaf saja. Terkadang hal-hal yang sudah tidak kita lanjutkan lagi seperti proses perkawinan silang, inseminasi buatan dan lain sebagainya, jadi kita nggak bisa jawab konkret. Jadi di sini gue coba jawab secara general. Kita hanya fokus pada VA. Sekarang ini kita udah miliki bibit unggulan yaitu KUB yang memang kita pesan kotakan gitu ya. Rasanya sudah cukup waktu kita setahun mau 2 tahun ini tuh bereksperimen, jadi kita akan masuk ke market lah gitu ya, bagaimana pembesaran, pembibitan dan pembudidayaan. Jadi gitu ya sobat ya. Baik sobat ternak semuanya, semoga hal ini bermanfaat. Salam satu kandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bye.